Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Andika Ramadan dengan NIM 120 140 155. Saya dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan program untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah PKS 2. Di sini saya akan menjelaskan dua program yang telah saya buat, yaitu yang pertama program dari bidang studi biologi, yang kedua bidang studi fisika. Pada bidang studi biologi ini, saya akan menjelaskan materi penurunan sifat, yaitu kemungkinan penurunan bentuk rambut W atau disebut dengan widow's peak dari ayah dan juga ibu. Tujuan program ini untuk memprediksi kemungkinan seseorang memiliki bentuk rambut widow's peak berdasarkan data user tentang kepemilikan bentuk rambut widow's peak pada ayah dan ibunya. Dan pada program yang kedua ini, yaitu program pada bidang studi fisika tentang materi gerak lurus beraturan atau yang biasa disebut dengan GLB. Tujuan program ini yaitu untuk mencari nilai salah satu variabel dalam rumus yang akan dipilih oleh user. Rumus GLB-nya yaitu V sama dengan S bagi T, dengan V adalah kecepatan, S adalah jarak, dan T adalah waktu tempuh. Alasan saya memilih dua materi ini yaitu karena materi pada biologi dan juga fisika ini sudah sangat sering dijumpai, dan juga cara pembuatan pemrogramannya yang cukup mudah. Baiklah, kita mulai dengan menjelaskan flowchart dari yang soal pertama, yaitu bidang studi biologi tentang widow's peak. Pertama, saya deklarasi array bentuk rambut dalam tipe data string dan ulang dalam tipe data string juga. Indeks array yang saya berikan yaitu 2. Kemudian diberikan rules atau aturan bila user menginput W besar, yaitu akan menghasilkan untuk bentuk rambut widow's peak, dan bila user menginput W kecil, yaitu untuk bentuk rambut tidak widow's peak. Program dijalankan dengan perulangan do while. Setelah penulisan do, kemudian diberikan perintah untuk jalannya program. Program akan meminta user untuk menginputkan bentuk rambut ayah dalam array bentuk rambut indeks 0. Dan program juga akan memerintah user untuk memasukkan bentuk rambut dari ibu dalam array bentuk rambut indeks 1. Kemudian program akan mengeksekusi inputan user tersebut dalam percabangan if-else. Jika sesuai dalam kondisi if, maka prediksi akan tercetak keluar. Dalam kondisi if adalah jika ayah dan ibu keduanya memiliki bentuk rambut widow's peak atau W besar dan W besar, maka user memiliki bentuk rambut widow's peak yang dominan. Dan jika salah satu dari ayah atau ibu memiliki bentuk rambut tidak widow's peak dan satunya widow's peak, atau W besar dan juga W kecil, maka user memiliki bentuk rambut widow's peak tetapi tidak dominan. Sama juga pada di sini. Dan jika kedua orang tua, ayah dan ibu, tidak memiliki bentuk rambut widow's peak atau W kecil dan W kecil, maka user juga akan diprediksi tidak memiliki bentuk rambut yang widow's peak. Setelah diselesaikan eksekusi dalam kondisi percabangan tersebut dan telah tercetak hasil prediksi, maka program akan selesai. Namun akan muncul pilihan untuk memulai kembali program. Bila user menginput yes, maka program akan dimulai kembali dari awal. Namun, jika user memilih no atau selain yes, maka program akan selesai karena tidak sesuai dengan kondisi dalam while. Di sini saya akan menjelaskan program CPP-nya. Yang pertama, saya akan mendeklarasi
array bentuk rambut dalam indeks 2 dengan tipe data string, dan juga ulang dalam tipe data string. Pada baris ke-11 yaitu nama program tersebut, widowspeak program, dan pada baris ke-12 rules atau peraturan dari program ini. Pada baris ke-13 user akan menginput W besar untuk bentuk rambut widowspeak, dan pada baris ke-14 bila user menginput W kecil yaitu untuk bentuk rambut tidak widowspeak. Di sini menggunakan perulangan do while, dan setelah menuliskan do, maka user akan diminta untuk memasukkan bentuk rambut ayah dalam array bentuk rambut indeks 0, dan juga user akan memasukkan bentuk rambut ibu dalam array bentuk rambut indeks ke-1. Di sini kita menggunakan percabangan if else. Bila kondisi if terpenuhi atau array bentuk rambut dalam indeks 0 yaitu W besar dan array bentuk rambut dalam indeks 1 W besar juga, maka user akan mendapatkan hasil widowspeak yang dominan. Dan bila kondisi pada pilihan pertama atau pada if pertama tidak terpenuhi, maka akan dilarikan lagi ke kondisi yang kedua, yaitu dalam array bentuk rambut indeks 0 bila W besar dan array bentuk rambut indeks 1 yaitu W kecil, maka user akan mendapatkan hasil widowspeak tetapi tidak dominan. Dan bila user juga sama seperti tadi, dalam kondisinya tidak terpenuhi, maka akan dilarikan lagi ke else if yang selanjutnya. Dalam array bentuk rambut indeks 0 bila W kecil dan bentuk rambut dalam indeks 1 W besar, maka user akan mendapatkan hasil bentuk rambut yang widowspeak juga tetapi tidak dominan. Dan jika masih juga tidak terpenuhi, maka akan dilarikan ke else if selanjutnya atau kondisi selanjutnya, array bentuk rambut indeks 0 W kecil dan array bentuk rambut dalam indeks 1 W kecil juga, maka user akan mendapatkan hasil rambut yang tidak widowspeak. Dan bila semua dalam kondisi di atas tidak terpenuhi semua, maka user akan mendapatkan hasil inputan yang tidak valid. Setelah selesai melakukan eksekusi dalam kondisi percabangan tersebut, maka user akan mendapatkan pilihan untuk memulai kembali program atau tidak. Bila user menginputkan yes, maka user akan memulai kembali program dari awal. Dan bila user menginputkan no atau selain yes, maka program akan selesai karena tidak sesuai dengan kondisi while. Sekarang kita mulai untuk menjalankan program ini, yaitu mengcompile-nya. Sesuai dengan rules-nya, kita akan memasukkan bentuk rambut ayah atau pilihan W besar atau W kecil. Kita coba untuk W besar. Dan untuk bentuk rambut ibu juga kita coba untuk W besar. Maka akan menghasilkan yaitu memiliki rambut widowspeak yang dominan. Di sini ada pertanyaan, apakah kita ingin mencobanya lagi? Kita jawab yes agar program berjalan lagi. Di sini kita coba untuk mengganti bentuk rambut ayah menjadi W kecil dan bentuk rambut ibu menjadi W besar. Maka hasil yang diperoleh yaitu kita mempunyai rambut widowspeak tetapi tidak dominan. Kita coba jalankan lagi dengan bentuk rambut yang W kecil dan bentuk rambut ibu W kecil juga. Maka akan menghasilkan
kita tidak memiliki rambut yang widow peak. Sekarang kita coba untuk menginput 0. Ya, program selesai. Baiklah, kita akan mengganti program yang kedua dan menjelaskan flowchart-nya. Pada saat program berjalan, akan ditampilkan menu pilihan perhitungan yang dapat dipilih oleh user. Pertama, deklarasi, variabel, i, n, dan pilihan. Variabel i berfungsi untuk perulangan yang dimulai dari i. Variabel n berfungsi untuk menyimpan banyaknya perhitungan, sedangkan variabel pilihan berfungsi untuk menyimpan pilihan pada perhitungan. Kemudian, array v, array s, dan array t yang masing-masing indeksnya berisi 99 dengan tipe data float atau real. Dan variabel hasil dengan tipe data real atau float, dan variabel hitung dengan tipe data string. Kemudian terdapat perulangan dengan fungsi do while. Ini digunakan untuk mengulang perintah dalam do jika kondisi dalam while terpenuhi. Di dalam do terdapat perintah untuk menginputkan nilai banyaknya perhitungan dalam variabel n dan pilihan perhitungan dalam variabel pilihan. Di sini ada aturan atau rules dari program ini, yaitu jika memilih angka 1 maka akan menampilkan kecepatan, dan 2 untuk jarak, 3 untuk waktu tempuh. Setelah itu, user akan diminta untuk menginput apa yang ingin user itu cari pada 3 pilihan ini. Dan juga user akan diminta untuk menginput berapa banyak data yang akan dicari. Setelah itu, program akan masuk ke dalam perjabangan if-else. Kondisi dalam if dipengaruhi oleh angka yang diinput oleh user tadi dalam variabel pilihan. Di dalam if terdapat perulangan menggunakan for. Di dalam for, dideklarasi variabel i dengan nilai awal yaitu 0 sampai dengan n-1 yang bersifat maju atau i++. Kemudian di dalam perulangan for ini, program akan diminta untuk memasukkan jarak, memasukkan waktu tempuh, dan akan mendapatkan hasil dengan rumus array s dibagi array t. Kemudian di sini adalah hasil dari perhitungan dengan menggunakan rumus ini. Jika kondisi pada pilihan pertama ini tidak terpenuhi, maka program akan otomatis masuk ke dalam kondisi kedua, yaitu pilihan sama dengan 2. Di sini juga menggunakan perulangan for dengan variabel i dimulai dari 0 sampai n-1 yang bersifat sama, yaitu maju atau i++. Dan user akan diminta untuk menginput masukkan kecepatan, input waktu tempuh, dan akan mendapatkan nilai dari jarak tempuh tersebut. Nilai dari jarak tempuh tersebut didapatkan menggunakan hasil dari rumus ini, yaitu array v dengan indeks i dikali dengan array t dengan indeks i, dan mendapatkan hasil dengan satuan meter. Jika kondisi pada kondisi kedua ini masih juga tidak terpenuhi, maka program akan langsung otomatis ke kondisi yang ketiga, yaitu dengan pilihan sama dengan 3. Di sini juga menggunakan perulangan for dengan variabel i yang dimulai dengan 0 sampai dengan n-1
yang bersifat maju atau I++. Di sini juga user akan diminta untuk memasukkan kecepatan, memasukkan waktu tempuh, dan akan mendapatkan nilai dari waktu yang ditempuh. Nilai dari waktu yang ditempuh ini akan didapatkan user dengan rumus, yaitu hasil sama dengan array S dengan indeks I dibagi array V dengan indeks I, dan akan keluar hasil dengan satuan second. Bila semua kondisi atau proses perhitungan selesai, kemudian lanjut pada perhitungan selanjutnya sebanyak n kali. Setelah semua perhitungan selesai, program akan menampilkan pertanyaan pada user untuk melakukan perhitungan lagi atau tidak. Jika user menginput Y, maka otomatis program akan mengulang kembali atau memulai dari awal lagi. Dan bila user menginput N, maka program akan selesai. Di sini saya akan menjelaskan CPP dari program yang kedua, yaitu mengenai gerak lurus beraturan pada mata kuliah fisika. Yang pertama, ada deklarasi variabel pilihan dengan tipe data integer dan variabel array V, S, T dengan indeks masing-masing 10 dengan tipe data float, serta variabel hitung dengan tipe data string. Pada baris ke-13 ini menjelaskan nama program, yaitu program gerak lurus beraturan. Pada baris 14 sampai 16 menjelaskan isi dari program gerak lurus beraturan ini, yaitu yang pertama ada kecepatan, yang kedua ada jarak, yang ketiga ada waktu tempuh. Di baris ke-19, user akan diminta untuk menentukan program yang ingin dicari, antara 1, 2, atau 3. Di sini saya menggunakan percabangan switch dengan isi variabelnya pilihan. Pada case pertama atau case 1, bila user menginput angka 1 ini, maka user akan masuk ke dalam percabangan if. Bila kondisi if pertama ini terpenuhi, maka user akan diminta untuk memasukkan jarak, memasukkan waktu tempuh dengan perulangan for INTI sama dengan 0, I kurang dari 1, I++. Dan hasilnya yaitu di sini. Nilai dari kecepatannya adalah dengan rumus variabel S, variabel array S, dan array T, dan rumus dari jarak dan waktu tempuh ini untuk menentukan kecepatan yaitu menggunakan rumus array S dibagi dengan array T dengan menggunakan perulangan yang sama, yaitu INTI sama dengan 0, I kurang dari 1, I++. Bila kondisi di cabangan yang kedua ini terpenuhi, maka user akan diminta untuk menginput kecepatan, dan waktu tempuh dengan perulangan for INTI sama dengan 0, I kurang dari 1, dan I++. Dan hasil dari nilai dari jarak tempuh itu menggunakan rumus array V dikali array T. Selanjutnya, bila user menginput angka 3, maka akan dilarikan ke case yang ketiga ini dengan menggunakan percabangan if juga. Jika kondisi if ini terpenuhi, maka user akan diminta untuk memasukkan kecepatan, dan memasukkan waktu tempuh. Di sini user akan mencari waktu yang ditempuh dengan rumus variabel S dibagi variabel V
V dengan indeks I. Di sini juga masih menggunakan perulangan for dengan INTI sama dengan 0, I kurang dari 1, I plus plus. Dan setelah semua program ini selesai atau telah selesai dihitung, maka user akan dihadapkan pada pilihan ini, yaitu apakah user ingin melakukan perhitungan lagi, Y atau N. Bila user menginput Y, maka user akan kembali ke ulang ini, yaitu pada pilihan yang di sini. Dan apabila user menginput selain Y atau menginput N, maka program akan selesai. Program mengulang bila user menginput Y karena sesuai dengan isi dari percabangan if ini. Sekarang kita coba untuk mengcompile CPP program ini yang kedua, yaitu program fisika gerak lurus beraturan. Di sini ada pilihan program yang akan kita pilih, yaitu yang pertama untuk kecepatan, yang kedua untuk jarak, yang ketiga untuk waktu tempuh. Di sini kita akan mencari kecepatan dulu. Kita coba untuk mengetes kecepatan. Masukkan jarak, kita coba 23. Masukkan waktu tempuh 10. Maka nilai dari kecepatannya yaitu yang kita dapat 2,3 meter per second. Apakah Anda ingin melakukan perhitungan lagi? Kita coba ya. Kita input Y. Kita pilih program yang kedua, yaitu menentukan jarak. Masukkan kecepatan, kita coba 45 dengan waktu tempuh 100 second. Maka nilai dari jarak tempuh yaitu 4.500 meter. Kita coba lagi programnya, yaitu program yang ketiga untuk waktu tempuh dalam satuan second. Kita cari 3. Masukkan kecepatan, kita coba 123. Waktu tempuhnya 60 second. Maka nilai dari waktu yang ditempuh adalah 0,487805 second. Apakah Anda ingin melakukan perhitungan lagi? Kalau kita input N, maka program akan selesai. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.